Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan tugas presentasi yang telah diberikan berupa formal description dan finite state diagram dalam rekayasa protokol. Perkenalkan, saya Fikri Farizal Baihaqi, NPM 1842428 yang akan membawakan materi pertama, yaitu mengenai formal description. Formal description. Berbagai metode digunakan untuk menggambarkan protokol komunikasi. Pencarian untuk metode deskripsi yang cocok untuk protokol komunikasi pada 1980-an menghasilkan berbagai pendekatan di mana beberapa metode mendasar telah mengkristal. Metode-metode ini merupakan dasar dari model semantik dari berbagai teknik deskripsi formal. Terlepas dari metode ini, pendekatan lain juga diselidiki seperti penggunaan tata bahasa, bahasa aliran data, dan bahasa fungsional. Mereka tidak menerima perhatian yang lebih luas karena mereka tidak diterapkan pada protokol kehidupan nyata. Penggunaan bahasa pemrograman tingkat tinggi juga dipertimbangkan. Bahasa pemrograman mendukung deskripsi algoritmik, prosedur protokol, serta generasi prototipe. Tetapi mereka biasanya tidak memiliki semantik yang didefinisikan secara formal. Selain itu, bahasa pemrograman terutama adalah bahasa implementasi dan bukan bahasa spesifikasi. Mereka sering menghasilkan deskripsi yang dekat dengan implementasi. Karena alasan itu, bahasa pemrograman tingkat tinggi tidak digunakan untuk deskripsi protokol. Service dan Protocol Specification. Protokol komunikasi yang diimplementasikan dalam perangkat lunak yang dimana perangkat lunak ini disebut perangkat lunak komunikasi. Protokol komunikasi bagaimanapun dicirikan oleh seperangkat singularitas yang membentuk proses ini serta deskripsi mereka. Deskripsi dan spesifikasi dari protokol komunikasi membentuk dasar dari proses pengembangan protokol. Ini mendokumentasikan persyaratan pada layanan dan protokol. Layanan dan spesifikasi protokol berfungsi lebih lanjut sebagai referensi untuk implementasi dan validasinya atau verifikasi, pengujian, dan lain-lain. Mereka membentuk cetak biru atau kerangka untuk pengembang protokol. Description level. Tingkat pendeskripsian dalam suatu protokol komunikasi berbeda dengan spesifikasi alat-alat komunikasi konvensional. Yang terutama adalah adanya dua level pendeskripsian. Satu, tingkat yang menjelaskan apa saja service yang disediakan dan tingkat lainnya menentukan bagaimana pelayanan ini disediakan. Pada gambar yang ada di sebelah kiri, menggambarkan servis apa saja yang disediakan. Dan pada gambar yang di sebelah kanan menjelaskan bagaimana pengguna layanan dapat memanggil dan menggunakan layanan di interface. Ini semata-mata mempertimbangkan interaksi antara layanan, pengguna, dan penyedia layanan interface. Spesifikasi protokol menentukan bagaimana layanan ditentukan harus oleh entitas yang dikenalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rifki Rahman. Saya akan menjelaskan tentang prinsip dari deskripsi formal, yang dimana dilihat dari prinsipnya deskripsi formal itu ada dua. Yang pertama, prinsip dari orientasi karakter, dan yang kedua yaitu adalah prinsip dari orientasi komunikasi, yang dimana ketika kita menggambarkan suatu protokol komunikasi, yang pertama kita bisa melihat dari representasi yang berorientasi dari karakter, dari representasi yang berorientasi pada komunikasi. Representasi berorientasi pada karakter atau behavior, yaitu kelakuannya, menggambarkan protokol itu oleh entitas perilaku yang berkomunikasi, yang dimana komunikasi antara entitas tidak diwakili secara langsung. Ini secara tidak langsung dari perilaku entitas. Lalu representasi yang berorientasi komunikasi sebaliknya menjelaskan urutan komunikasi antara entitas, yaitu kedua mitra komunikasi dipertimbangkan dalam
deskripsi sebagian besar teknik deskripsi formal menggunakan representasi berorientasi perilaku karena sesuai dengan model semantik yang sering diterapkan pada mesin. Dilihat dari gambarnya, kita bisa melihat di sini ada gambar yang menjelaskan bagaimana prinsipnya itu adalah sebelah kiri yang A yaitu entitas N bagaimana berorientasi untuk bisa mengirimkan sebuah sinyal atau request, lalu provider service itu mengembalikan lagi kepada entitasnya atau kepada. Lalu yang kedua yaitu ada entity yang B, communicated oriented, yang berorientasi pada komunikasi, yaitu entitas dengan entitas lainnya itu saling mengirim, yang dimana berkomunikasi melalui service provider, yang dimana service provider tersebut menjadi sebuah jembatan atau pihak ketiga yang untuk bisa mengirimkan antara entitas satu dengan entitas yang lainnya. State diagram biasa digunakan untuk mendokumentasikan beragam kondisi yang bisa terjadi terhadap sebuah kelas dan kegiatan apa saja yang dapat merubah kondisi atau keadaan tersebut. Contohnya, sebuah telepon yang dimana tidak ada sebuah kejadian komunikasi jika tidak ada telepon, dan akan terjadi sebuah komunikasi jika adanya sebuah transisi untuk menelepon. Jadi misalkan sebuah telepon itu tidak mempunyai aksi, yang dimana telepon tersebut tidak berfungsi ketika telepon A, user menggunakan telepon A untuk menelepon B dengan melakukan aksi memasukkan nomor telepon lalu dengan menekan aksi tombol telepon, maka akan adanya terjadi kejadian perubahan transisi dan akan adanya sebuah komunikasi. Mungkin state diagram pernah kita ketahui ketika membahas tentang protokol bagaimana bisa berjalan. Berikut adalah notasi dari state diagram, yang dimana state pertama yaitu notasi yang menggambarkan sebuah entitas. Terus yang kedua adalah sebuah notasi yang menggambarkan transisi, yang dimana di bawah ada sebuah tanda panah, yang dimana transisi tersebut adalah menunjukkan bahwa adanya sebuah perubahan kondisi terhadap objek yang disebabkan oleh event, yaitu kejadian. Lalu initial state, yaitu dimana sebuah kondisi objek yang sebelum adanya perubahan, dan final state, yaitu sebuah objek berhenti atau memberi respon terhadap sebuah kejadian atau adanya sebuah perubahan terhadap setelah adanya sebuah transisi. Selanjutnya saya Arinda Wahyu Cahyanisa, NPM saya 1842422, akan menjelaskan tentang finite state diagram atau orang-orang yang memanggilnya FSM. Mesin finite state adalah model yang digunakan untuk mempresentasikan dan mengendalikan aliran eksekusi. Ini sangat cocok untuk menerapkan AI atau kecerdasan buatan dalam game, menghasilkan hasil yang bagus tanpa kode yang rumit. Mesin finite state atau disingkat FSM adalah model perhitungan berdasarkan mesin hipotesis yang dibuat dari satu atau lebih kedudukan. Hanya satu kedudukan yang bisa aktif pada saat bersamaan, sehingga mesin harus berpindah dari kedudukan ke kedudukan lain agar bisa melakukan tindakan yang berbeda. FSM digunakan untuk mengatur dan mempresentasikan aliran eksekusi yang berguna untuk menerapkan AI dalam permainan. Otak musuh misalnya dapat diimplementasikan dengan menggunakan FSM. Salah satu contoh yang dapat diambil adalah setiap kedudukan mewakili sebuah tindakan, seperti serangan atau penghindaran. Nah, di slide ini FSM mewakili otak musuh. Dan di gambar ini juga FSM dapat diwakili oleh grafik, di mana simpulnya adalah suatu kedudukan dan ujungnya adalah transisi. Setiap tepi memiliki label yang menginformasikan
kapan transisi harus terjadi, seperti ketika pemain berada di dekat atau player is near. Label pada gambar di atas yang mengindikasikan bahwa mesin akan beralih dari pengembaraan atau wander menjadi menyerang atau attack jika pemainnya berada di dekatnya. Nah, kesimpulan dari mesin finite state tersendiri adalah berguna untuk mengimplementasikan logika AI dalam game. Mesin ini dapat dengan mudah diwakili menggunakan grafik yang memungkinkan pengembang melihat gambar besar, mengutak-atik dan mengoptimalkan hasil akhir. Implementasi FSM menggunakan fungsi atau metode untuk mempresentasikan kedudukan sangatlah sederhana namun kuat. Hasil yang lebih kompleks lagi dapat dicapai dengan menggunakan FSM berbasis tumpukan yang menjamin aliran eksekusi yang dapat dikelola dan ringkas tanpa berdampak negatif terhadap kode tersebut.